Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang cut down, separation, stop the pattern, silent treatment, healing heartbreak, toxic and addiction, abusive relationship. Oke, jadi aku lihat di sini ada seseorang yang memang sudah cut down ya, sudah memutus hubungan dengan seseorang yang memiliki hubungan dengan kamu sebelumnya, dan hubungan kalian itu ternyata toxic banget, kecanduan banget ya, dan sesuatunya sudah nggak bagus untuk kalian. Dan aku lihat saat ini kalian sudah berpisah dengan orang tersebut. Kalian bahkan sudah silent treatment, sama-sama diam, saling mendiamkan, sama-sama tidak mau, atau lebih tepatnya kamu sudah tidak mau lagi berhubungan dengan dia, sudah capek. Kamu memilih untuk healing dari patah hatimu, menyembuhkan rasa patah hatimu. Kamu ingin bahagia ya, karena aku melihat di sini kamu menyadari hubungan ini terlalu menyakitkan, hubungan ini terlalu membuatmu sengsara, hubungan ini toksik banget ya, orangnya red flag banget. Oke, kita lihat ceritanya sebenarnya seperti apa. Attraction. New love. Give your relationship change. Getting to know each other. Forgiving and learning. Oke. Jadi gini, kalau aku lihat sebenarnya, kalau saat ini kamu sudah move on, kamu sudah healing dari patah hatimu, aku melihat ada seseorang yang sangat tertarik dengan kamu. Dia orang baru, dia ingin punya hubungan baru dengan kamu, orang baru punya hubungan baru, pengen punya hubungan baru dengan kamu, bahkan ini cinta baru untukmu. Ya, bagimu sebaiknya berikan kesempatan untuk merubah kisah cintamu. Ya, ini pesannya baik sebenarnya ya. Cobalah untuk memulai dengan yang baru aja. Nggak usah lagi flashback, nggak usah lagi balikan, seperti itu. Ya, terus itu juga aku melihat cobalah kenali aja dulu nih orang baru, deketin dulu orang baru ini, orangnya seperti apa, karakternya seperti apa, ya, apakah kalian cocok, apakah kalian saling perhatian ya. Kalau aku lihat di sini sebenarnya aku lihat ya, walaupun kayak masih ogah-ogahan tapi kayak mau nggak mau ya tetap jalanin aja gitu ya. Aku lihat di sini kamu dengan dia sama-sama kayak pengen cari tahu, walaupun di sini mungkin kamu masih ya belum sepenuhnya berfokus pada orang baru ini, tapi ya getting to know each other, sama-sama pengen tahu lah ya dengan orang baru. Forgiving and learning, belajarlah dari apa yang telah terjadi, maafkan masa lalumu, maafkan dirimu yang sempat terbelenggu dengan hubungan yang toksik ya. Intinya kamu di sini disuruh untuk healing, disuruh untuk sembuhkan saja apa yang telah terjadi, biarkan itu menjadi suatu pembelajaran dalam hidupmu ya. Itu pembelajaran yang berharga kok ya. Jadi oke, belajar saja dari masa lalu, kemudian maafkan. Kalau memang kamu kemarin mengambil suatu keputusan yang salah, memilih orang yang salah, ya udah gitu. Itu sudah terjadi, jadikan itu pelajaran. Jangan lagi kamu seperti itu. Jangan lagi kamu seperti yang kemarin, seperti itu. Cobalah untuk memaafkan dirimu. Dan aku melihat orang baru ini merasa bahwa kamu itu orang yang wah tepat banget untuk dia. Ya, aku lihat di sini orang baru ini effort banget loh sama kamu. Dia merasa sangat-sangat tertarik sama kamu. Dia merasa sangat-sangat kamu itu benar-benar orang yang mampu meluluhkan hatinya, yang mampu membuat dia merasa klik banget, tertarik banget sama kamu. Mungkin memang dari kepribadian kamu dia suka banget, atau karakter kamu ya, mungkin ya aku lihat di sini kan pemanah ya. Karakter kamu itu pemberani, kuat, fokus, tahu tujuan gitu ya, tahu arah tujuan, maksudnya nggak pelin plan gitu loh. Oke, kalaupun pelin plan ya belum terlihat aku lihat di sini ya. Tapi gini,
kayak misalkan kamu pengen move on, ya udah fokus kamu adalah move on dulu. Makanya di sini ketika dia nih orang baru deket sama kamu itu kayak mungkin nggak terlalu dapat effort banget dari kamu, tapi itulah daya tarikmu di mata dia gitu, karena kamu berfokus banget. Kalau kamu punya tujuan, kamu fokus banget, itu yang membuat dia gila sih, klik banget, tertarik banget dia sama kamu. Aku lihat di sini ya. Dan ternyata orang lamamu ini juga ternyata masih sayang, masih tertarik sama kamu. Hanya saja dia melihat saat ini kamu sudah dengan orang baru, kamu sudah bersama yang lain, seperti itu. Entah ini memang sudah menjadi pasangan dengan orang baru, atau mungkin ya ada yang tertarik baru PDKT-an. Intinya dia ngeliat kamu sekarang sudah bersama yang baru, ya. Dan dia kayak pengen meminta kesempatan lagi bagi kamu, kepada kamu untuk merubah hubungan kalian, kayak gitu. Jadi kayak ada orang lama nih masih mau memperjuangkan kamu. Dan bahkan di sini dia masih sering stalkingin kamu, masih pengen cari-cari tahu keadaan kamu, dan mungkin kamu pun masih mungkin ya sebagian dari kalian yang cari-cari tahu juga orang lama ini keadaan seperti apa. Kalau kalian masih dalam proses baru-baru lah ya, baru-baru mencoba untuk healing tuh ya, atau baru-baru putus-putusnya itu ya, biasanya masih sering stalking juga nih ke dia, ke orang lama kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah lama ya, udah lama putusnya, udah lama berakhirnya, biasanya sih udah enggak sih. Berarti cuma sebelah pihak, dari sono aja tuh, orang lama aja tuh yang masih sering stalkingin kamu. Karena dia pengen minta maaf sama kamu, dia pengen minta maaf atas apa yang telah dia lakukan sama kamu kemarin gitu. Ya, karena menurut kamu ya dia menarik. Jadi sebenarnya sosok kamu itu sangat menarik loh di mata orang-orang. Orang lama aja masih ngerasa kamu itu sangat klik banget gitu loh. Ya, benar-benar tertarik gitu. Orang baru apalagi ya. Jadi kalau aku lihat di sini, mau orang lama mau orang baru itu memandang kamu itu wah, sosok yang tepat, sosok yang mandiri, kuat, pemberani, tahu tujuan, tegas. Terus apa lagi ya? Kayak kamu lihatlah dari karakter pemanah ya, pemberani banget kan, nah, seperti itu. Oke, kemudian The Moon. Aku melihat di sini ternyata kamu sudah mengetahui ya, semua penipuan, pengkhianatan, perselingkuhan, kebohongan-kebohongan yang pernah orang lamamu ini lakukan, semuanya sudah terungkap dan kamu sudah tahu semua. Realitanya seperti apa, semuanya sudah mulai terbuka. Hal-hal yang tadinya dia tutup-tutupi, hal-hal yang tadinya kamu tidak ketahui, semuanya terbuka, semuanya terbongkar ya. Aku lihat di sini kamu sudah tahu sifat asli dan kebenaran nih orang ini seperti apa karakternya. Dan kalau misalkan kamu dengan dia memang belum menikah, berarti aku lihat di sini memang sekarang kamu mulai memulihkan ketenangan dan rasa kepercayaan dirimu setelah masa-masa sulit menjalani hubungan dengan orang yang toksik seperti ini gitu ya. Saat ini kamu kayak mulai mau move on, atau mungkin saat ini sudah move on, sudah mulai melangkah maju ya, sudah mulai melihat prioritas mana yang lebih baik untukmu, membuka hati. Kemudian paling nggak ini dulu sih aku lihat, kalau dari kamu tuh paling nggak menyembuhkan hatimu dulu yang terluka gara-gara orang lama, seperti itu. Terus itu juga aku melihat ternyata selama kamu menjalani hubungan dengan orang lama tuh kamu mengalami masa-masa sulit ya, kamu merasa seperti terlalu terbebani dengan hubungan, atau dengan dia merasa terkurung, merasa mandek, hubungannya tidak berkembang secepat yang kamu inginkan. Bahkan ada pertanda pihak ketiga juga yang mengganggu hubungan kalian berdua ya, entah itu pasangan lain atau keluarga atau teman atau siapapun, intinya ada indikasi pihak ketiga yang mempengaruhi hubungan kalian. Terus itu juga aku lihat nih ada mungkin sebagian dari kalian ya, ada sebagian dari mereka, si orang lama ini tahu-tahu kawin lari, atau kalau nggak kawin lari, tahu-tahu dia udah kawin dengan seseorang tanpa sepengetahuan kamu. Tiba-tiba ucuk-ucuk dia nikah sama orang lain. Nah itu ya, ada aku lihat di sini yang tiba-tiba dia menikah dengan orang lain. Sehingga aku lihat di sini ya, untuk kamunya aku lihat memang sedang mengalami masa-masa kacau dalam kehidupan percintaanmu. Bahkan aku lihat saat ini kamu kayak tidak aktif dalam berorientasi pada percintaan, atau saat ini kamu lagi stuck dengan hubungan yang dengan masalah tentang
romansaan atau cinta-cintaan gitu. Bahkan ada orang baru aja kamu nggak saat ini kayak lagi ogah-ogahan gitu. Welcome ya welcome, tapi belum bisa fokus atau belum bisa sepenuhnya meluangkan waktu atau membuka hatimu terhadap orang baru. Terus juga kamu juga nggak mau, males banget mikirin orang lama, pengen tetap move on ya. Intinya itu tadi ya, kamu ingin menyembuhkan rasa luka dari masa lalu, kemudian ingin move on, ingin melangkah, ingin sembuh dulu ya, ingin sembuh dulu seperti itu. Makanya di sini walaupun ada orang baru juga kamu nggak terlalu gimana-gimana gitu. Tapi tetap welcome ya welcome, silakan gitu. Tapi nggak terlalu gitu. Karena memang yang itu tadi ya, masih ada luka dari hubungan kamu di masa lalu sehingga butuh waktu lama untuk sembuh ya. Jadi saat ini aku lihat kamu masih merasa terbebani oleh apa yang telah terjadi di masa lalu, jadi kamu butuh waktu ya untuk pulih. Nampaknya agak lama nih ya untuk bisa memulihkan hatimu. The world, oke. Aku lihat orang lama ataupun orang baru kayak kesulitan nih untuk membobol hatimu lagi ya. Untuk orang lama kayak justru malah jalannya kayak ditutup oleh kamu ya, atau memang semesta yang menutup jalan bagi orang lama untuk datang lagi atau kembali ke kamu. Jadi kayak diblokir jalan-jalan dari orang lama, entah kamu memang sudah memblokir dia atau kamu sudah ganti nomor handphone, kamu memprivate media sosialmu atau kamu memblokir media sosial dia atau gimana. Intinya kalau dengan orang lama nih dia kayak benar-benar terblokir ya, dia benar-benar kayak sulit gitu untuk membobol pertahananmu sekarang. Kalau orang baru ini aku melihat dia mungkin masih merasa kayak belum sepenuhnya mendapatkan perhatian kamu, dia merasakan, tapi ada perjuangan ya. Orang baru ini berjuang banget loh untuk mendapatkan perhatian kamu, karena memang dia ternyata orang baru ini tuh tertarik banget sama kamu. Indikasi orang baru ini orang jauh ya, orang jauh, dia punya jarak sama kamu. Bisa jadi kalian kenalan dari media sosial atau mungkin kenalan karena mungkin kalian liburan ketemu gitu, atau bisa jadi dia mungkin bekerja di daerah tempat kamu ya, atau mungkin dia lagi ada pekerjaan dinas luar ke kota kamu atau ke tempat kamu sekarang, terus ketemu gitu, terus tertarik sama kamu kayak gitu ya. Jadi banyak cara ya kamu bertemu dengan orang baru ini. Atau mungkin kamu dikenalkan oleh teman atau oleh saudara gitu. Intinya aku lihat nih orang jauh ya, orang jauh, cukup jauh, bahkan mungkin ada yang beda kota, beda negara seperti itu. Oke, pesan dari The World Reverse itu, jangan sia-siakan waktumu untuk menunggu orang lama, karena kalau aku lihat memang orang lama ini sebenarnya juga tidak mau menutup secara utuh hubungan kalian. Maksudnya benar-benar nggak mau benar-benar berpisah dengan kamu kalau aku lihat ya. Jadi tapi dia juga belum kayak belum bisa juga untuk membuka hati atau membuka jalan ya, karena ini kan kayak diblokir gitu kan oleh semesta atau mungkin oleh kamu. Tapi sebaiknya jangan sia-siakan hidupmu untuk terus berharap bahwa orang lama akan kembali. Mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkan penutupan dari mantan ya, atau mantan gak bakalan sepenuhnya juga akan mengakhiri hubungan dengan kamu. Jadi mungkin dia akan masih tetap mengusik-ngusik kamu, mencari-cari gimana caranya untuk datang lagi ke kamu, seperti itu. Jadi kamu saat ini pesannya adalah lebih baik berkonsentrasi aja untuk menemukan metode lain untuk menerima apa yang telah terjadi ya. Kamu menjalani hubungan dengan orang lama yang menyakitkan, apa yang perlu kamu pertahankan kalau sudah menyakitkan gitu ya. Buka matamu untuk mencari peluang sembuh dari semesta ya. Semesta ini sudah membantu kamu sebenarnya. Semesta sudah membantu kamu dari menghindarkan kamu atau memisahkan kamu dengan orang yang toksik, menyembuhkan lukamu. Jadi semesta itu selalu membantu kamu. Jadi bukalah matamu. Kalau semesta udah nyuruh kamu pergilah ya. Jadi buka matamu, jangan selalu mendenial itu ya. Karena sebagian dari kalian nih mungkin yang baru-baru menjalani hubungan dengan dia, atau putus, atau baru putus dengan dia atau berakhir dengan dia, itu masih kayak suka pengen ngintip-ngintip, mendenial, nah kayak gitu ya. Tapi it's okay, step by step, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Tetap buka matamu untuk
mencari peluang sembuh ya dari hubungan kamu bersama si orang lama. Dan aku lihat di sini kalau misalkan kamu bisa mempusatkan perhatian kamu untuk sembuh, maka waktu akan mengatasinya. Ya, waktu akan menjawab bahwa kamu bisa move on kok dari orang lama, seperti itu. Knight of Cups, oke. Aku ngelihat sebenarnya ya memang orang lama ini juga masih suka sama kamu, masih ada rasa cinta, dan orang baru juga ternyata suka sama kamu, cinta sama kamu. Ya suka, tertarik gitu sama kamu. Ya, jadi aku lihat baik orang lama ataupun orang baru di sini kayak sedang mempersiapkan sesuatu untuk menuju ke arah kamu. Walaupun mungkin ada sebagian yang mungkin dalam waktu yang sama mereka akan datang, atau bisa jadi salah satunya dulu, mungkin orang barunya dulu yang akan datang, atau orang lamanya dulu yang akan datang. Intinya kayaknya sih orang barunya dulu sih ya. Orang barunya dulu yang datang, baru nanti orang lamanya yang akan datang. Tapi bisa juga terbolak-balik. Intinya nih orang baru ataupun orang lama saat ini sedang mempersiapkan untuk datang ke kamu. Ya, bisa jadi mungkin sekarang orang barunya sudah datang ke kamu, tapi orang lamanya belum datang ya. Tapi ini juga ada indikasi bahwa ingin datangnya juga secara fisik. Ya, bertemu secara fisik bisa jadi. Ya, jadi lagi mempersiapkan cara, ya mempersiapkan banyak hal untuk bisa bertemu dengan kamu. Knight of Sword. Knight of Sword ini aku lihat setelah beberapa lama ya. Setelah beberapa lama, kalau ini orang lama nih biasanya lama sih. Setelah kamu sudah kecewa, kamu sudah tenang dengan hidupmu, udah lama lah ya kamu berpisah dengan orang lama, baru orang lama ini akan datang lagi. Bahkan ketika dia datang akan menawarkan sesuatu yang bisa menarik perhatian kamu ya. Jadi orang lama ini akan datang dengan menawarkan sesuatu yang menarik bagi kamu, atau lebih tepatnya ini sesuatu yang selama ini kamu harapkan dari dia tapi tidak pernah dia berikan sampai sekarang. Nah, nanti ketika dia datang dia akan menawarkan itu. Misalkan tentang komitmen. Ya, dulu kamu mengharapkan komitmen dari dia. Sampai sekarang nggak ada tuh komitmen dari si orang lama. Nah, ini orang ucuk-ucuk datang nanti mungkin akan memberikan komitmen seperti itu, atau apalah ya gitu. Nah, kalau orang baru, aku lihat di sini setelah sekian lama kamu move on, atau setelah sekian lama kamu berpisah dengan orang lama, ini orang baru datang dan dia langsung to the point, ngasih kamu apa yang kamu harapkan. Misalkan kamu selama ini mengharapkan orang baru yang ingin segera, yang langsung memberikan kepastian. Wah, dia ucuk-ucuk datang, ya orang baru ini. Jadi kamu memang nggak ngomong ke orang baru, tapi orang baru yang langsung tiba-tiba langsung ngasih kamu suatu komitmen. Contohnya seperti itu, ya. Jadi orang baru ini kayak jawaban dari semesta gitu loh, ya. Kamu mungkin selama ini berdoa sama semesta, ya Allah, ya misalkan kalian Islam ya Allah, tolong datangkan orang baru, ya dengan kriteria ini, dan dia langsung memberikan kepastian. Nah, itu orang baru itu tahu-tahu semesta langsung ngasih jawaban. Datanglah orang baru ini, langsung ngasih kamu jawaban. Ya, dia pengen benar-benar cari orang yang serius, mau berkomitmen dengan dia, seperti itu. Ya, jadi orang lama, orang baru nih, mereka berdua nih mau bersaing ngedapetin kamu. Ya, aku lihat di sini. Tapi kalau orang baru ini sat dia. Karena memang dia yang tertarik duluan sama kamu. Kalau orang lama kan egonya ya. Egonya tinggi, narsis pula. Alah. Menye orangnya. Ya, aku lihat di sini. Oke, strength. Strength ini sifat mendominasi ya. Mungkin karakter kedua orang ini juga memang mendominasi. Kalau orang baru ini mendominasi kamu ya karena memang dia memang benar-benar nunjukin kalau dia kan tertarik ya sama kamu. Jadi maunya itu sat-sat gitu juga loh. Ya, dia maunya sat-sat juga gitu. Ya. Jadi mungkin kamu kayak bakalan kaget gitu dengan tindakan dia kok yang misalkan dia ngechat kamu, maunya cepet-cepet dibales kayak gitu. Ya, contohnya sederhananya aja. Karena ya memang kan dianya yang nunjukin ketertarikannya ke kamu. Jadi pengennya itu untuk segera dibales, ayo dong dibales, jangan didiemin aja. Kayak gitu contoh simpelnya. Jadi dia kayak mendominasi kamu, kayak
ingin segera dapat perhatian kamu itu cuma cukup untuk orang baru ini aja gitu loh. Orang baru kamu itu berpikir seperti itu. Jangan mikirin yang lain dong gitu, jangan memusatkan ke yang lain dong, atau justru malah punya pasangan lain, jangan gitu. Dia karena benar-benar merasa tertarik sama kamu. Tapi kalau orang lama ya, dia juga memang mendominasi. Hanya saja dia menyulitkan kamu, merasa memberikan rasa tidak aman ya, rasa tidak aman dan rasa tidak nyaman. Karena dia justru kalau orang lama ini lebih ke fokusnya ke masalah pribadi atau keinginan-keinginan pribadi tentang hobinya. Dia akan lebih mendominasi kamu gini. Ya aku kan butuh healing, butuh have fun juga sama teman-teman aku. Ngertiin aku dong, kamu harus ngertiin aku. Nah, mendominasinya dalam sisi dia egois karena pengennya tetap diperhatikan oleh kamu dengan egois. Kalau si orang baru ini pengennya kamu jangan perhatian ke orang lain dong, perhatiannya ke aku aja. Nah, kalau orang lama pengennya kamu juga ngertiin dia dong, kayak gitu loh. Paham gak sih? Sama pengen ngertiin, tapi kalau yang orang lama ini pengennya kami tuh ngertiin semua maunya dia gitu. Tapi kalau orang baru ini pengennya kamu itu perhatiannya ke dia aja ya, jangan ke yang lain gitu loh. Paham nggak? Paham ya? Ya kalau yang orang lama egonya karena untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kalau orang baru itu dia pengen egonya itu hanya untuk kamu gitu, hanya untuk kalian berdua gitu, untuk kalian berdua aja. Paham ya? Gitulah. Ya intinya memang sama-sama ego kedua orang ini, tapi dalam ego dalam egonya itu berbeda arah, literasinya beda gitu ya. Oke, seperti itulah ceritanya. Ya mungkin karena ini dia orang baru ya, jadi baru kelihatannya energinya seperti itu, pengennya kamu itu perhatiannya sama dia aja kayak gitu ya. Jadi jangan dianggurin dong akunya kayak gitu ya. Kalau orang lama pengennya ngertiin aku dong, aku juga butuh ini butuh itu gitu. Paham ya? Maksud aku ya pasti kalian paham lah ya. Oke, aku rasa cukup. Jadi kalau aku lihat di sini ketika kamu move on, banyak keberuntungan yang akan datang ke kamu, terutama dalam hal percintaan. Kamu akan dikejar-kejar oleh banyak orang, bisa jadi mungkin juga orang barunya ini nggak cuma satu ya. Kalaupun satu berarti ya saingan nih dengan orang lama gitu ya. Tapi tetap energi orang lama juga aku lihat terbaca di sini gitu. Oke, aku rasa cukup. Semangat untuk move on-nya, semangat untuk healing-nya, karena ketika kamu healing, ketika kamu berani melepaskan luka dari masa lalu dan orang masa lalumu, keberuntungan untuk percintaanmu datang menyerbu seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat ada Pisces, ada Leo. Ya, itu aja. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Terus ini ada bulan yang berhubungan antara kamu dengan dia. Baik itu orang lama ataupun orang baru, jadi disituasikan aja ya. Kalau misalkan nggak ada kok bulan orang lama atau bulan orang baru, ya berarti bulannya kamu, misalkan bulan lahir ya misalkan bulan lahir atau bulan apapun lah yang berhubungan dengan kamu dan dia. Misalkan bulan pertemuan kalian dengan orang baru, ya udah gitu. Yang terpenting adalah ceritanya sama ya dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Untuk bulannya di sini ada Oktober, April, Februari, Maret, Juli, Desember, Januari, Juni, Mei, Agustus. Untuk shio-nya bisa shio-nya kamu atau shio orang baru atau shio orang lama. Ada shio kuda, shio ular, shio monyet, shio kambing, shio anjing, shio babi, shio tikus, shio kelinci, dan shio ayam. Ini ada angka yang berhubungan antara kamu dengan si dia, orang baru ataupun orang lama. Disituasikan saja. Ada 5, 7, 13, 19, 10, 23, 12, 16, 9, 20, 30, 3, 31, 29, 28,
15, 26, 11, 14, 6, 4, 17, 25. Oke, alfabetnya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Dengan orang baru ataupun orang lama ya. G N R O W C A H Q D Y T I X E V J K P U F B M L S dan Z. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.